Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu di hari yang spesial ini, hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku, Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik. Dia ada di hidup kita dan yang menjadi jaminan untuk segala sesuatu di dunia bahkan di dalam kekekalan. Haleluya. Saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema kenaikan Yesus ke surga. Mari kita dasari di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, peristiwa Yesus naik ke surga bukan cerita dongeng, bukan cerita fiktif, melainkan peristiwa nyata, peristiwa ajaib di mana kitab suci mencatat Yesus naik disaksikan secara live, secara langsung oleh para murid-muridnya. Bagaimana Yesus terangkat secara perlahan-lahan dengan terangan yang terangkat sambil memberkati para murid, naik dan naik hingga awan menutupinya dan tidak dapat disaksikan, dilihat lagi. Namun jauh sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah berbicara secara khusus kepada murid-muridnya bahwa keberadaannya di dunia ini tidak untuk selamanya, melainkan dia akan kembali ke tempat di mana ia ada, dari mana ia datang. Yohanes 16 ayat yang ke-28 berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yohanes 7 ayat 29, aku kenal dia, aku kenal Bapa, sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Pertanyaannya saudara-saudara, untuk apakah Yesus naik ke surga yang hari ini kita rayakan, kita peringati hari kenaikan itu? Yang pertama, untuk merintis jalan ke surga, bahwa Dialah jalan satu-satunya menuju surga. Alkitab mencatat bahwa ada 3 orang kudus yang naik ke surga secara hidup-hidup. Kita mengenal Henok, Elia, kemudian Yesus. Saudaraku, Henok dan Elia naik ke surga bukan untuk merintis jalan ke surga, tetapi mereka naik ke surga sebagai anugerah khusus dari Tuhan dan sebagai konsekuensi
dari hidup mereka yang saleh di hadapan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus berkata dengan tegas, "Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang sampai ke surga, kalau tidak melalui Aku." Yesuslah yang merintis jalan ke surga. Dan jalan itu adalah dirinya sendiri. Ayat yang keempat, "Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kemudian Thomas berkata kepada Yesus, "Kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ayat yang ke-6 dengan tegas sekali lagi Yesus berkata, "Akulah jalan. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa, sampai ke surga, kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudaraku, caranya kita bisa masuk surga adalah melalui jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Caranya, percayalah kepadaku, ayat yang pertama. Percayalah kepada Allah. Haleluya. Yohanes 3 ayat 36, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal." Beroleh hidup yang kekal. Banyak orang yang mengatakan semua agama mah sama, tujuannya satu, surga, hanya caranya yang berbeda-beda. Ibarat gunung, tujuan orang kan ke puncak. Jadi orang dari berbagai arah bisa naik ke puncak. Kita juga pernah mendengar filosofi banyak jalan menuju Roma. Saudaraku, apakah jalan ke surga itu memang banyak? Yesus menjawab, "Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Aku." Iman di dalam Yesus, bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan menuju ke surga, bukan salah satu jalan ke surga. Harus kita pahami itu sebagai orang yang percaya. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Ternyata surga yang dimaksud oleh Yesus itu bukan surga yang dimaksud oleh banyak orang, oleh banyak agama. Surga yang dimaksud oleh Yesus adalah rumah Bapa. Rumah Bapa. Rumah yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan Allah. Dan Yesus tinggal di sana sebelum Ia datang menjadi manusia di dalam dunia ini. Surga yang dimana Yesus ada bersama-sama dengan Bapa di sana. Dan surga itu adalah nyata. Surga itu benar-benar ada. Bukan imajinasi. Bukan sebuah bayangan buatan pikiran manusia. Bukan. Surga itu real. Surga itu nyata. Dan Yesus kembali ke surga yang nyata itu. Dan Dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Haleluya. Yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya katakan, kita orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang paling berbahagia di bumi ini, di planet bumi ini. Mengapa saya katakan demikian? Kita yang tadinya orang berdosa, orang yang terkutuk, dipanggil Tuhan menjadi anak-anaknya.
dan kita menerima warisan ilahi dari Bapa kita di surga. Sepanjang hidup kita di dunia ini, kita mendapat jaminan penyertaan dari Tuhan. Bahkan masa depan kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan, bukan hanya di bumi ini, tetapi di surga, di kekekalan. Saudaraku, bukankah Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik? Haleluya. Kalau kita tidak punya rumah atau belum punya rumah di dunia ini, janganlah berkecil hati, janganlah minder atau merasa terhina. Bersukacitalah karena Yesus sudah persiapkan rumah kita di surga. Dan saya percaya Tuhan pasti sediakan rumah kita juga di bumi. Tapi konteksnya hari ini adalah Tuhan pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Saudara-saudaraku, atau mungkin kita sudah punya rumah di bumi ini, tetapi rumah kita sudah mulai rusak atau sudah rusak parah. Ingatlah dan sadarlah, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Alkitab berkata, ngengat dan karat akan merusakkannya, merusak rumah kita, merusak harta kita. Tetapi rumah kita nanti di surga itu abadi selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Yesus naik ke surga bukan untuk beristirahat karena merasa sudah lelah secara batin, secara fisik, lalu kemudian saya pergi ke surga, saya mau istirahat. Bukan. Misi penyelamatan Yesus di dunia memang sudah selesai, sudah berakhir. Itulah sebabnya Yesus kembali ke surga, di mana ia ada sebelumnya. Tetapi ia di sana bukan untuk beristirahat, tetapi menyediakan tempat bagi kita, tempat yang mulia bagi kita di surga nanti, di mana sebuah tempat di mana anak-anaknya akan berkumpul dengan Dia di dalam kemuliaan yang tiada bandingannya. Haleluya. Yang ketiga, untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk menjadi pembela bagi kita anak-anaknya. Dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-34 berkata demikian, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, kalau kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, sebenarnya kita sedang merayakan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Sedangkan waktu Yesus lahir ke dunia, kita sedang merayakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus naik ke surga, artinya Yesus kembali kepada keilahiannya. Karena waktu Yesus turun ke dunia, ia mengambil rupa dan berperan sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-7. Saudaraku, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukan dalam pengertian harafiah, bukan dalam pengertian sebuah lokasi, tetapi sebuah ungkapan teologis bahwa Yesus itu adalah Raja di sorga, dan sebagai Raja yang memerintah dari surga, memerintah atas bangsa-bangsa yang ada di bumi ini.
Mazmur 43 ayat 6 sampai yang ke-9. Saudaraku, Yesus memang belum diakui di dunia ini sekarang ini oleh semua orang sebagai Tuhan dan Raja. Tetapi suatu saat nanti, ketika Yesus datang ke dunia, semua bangsa, semua orang akan bertekuk lutut dalam namanya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya. Yesus yang pernah hidup di dunia, dia sangat mengerti keadaan kita manusia, keadaan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita banyak mengalami masalah, tantangan, bahkan ancaman. Kita mengalami masa-masa sukar. Tapi percayalah bahwa Yesus sudah naik dan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, Dia Allah yang memiliki otoritas dan kuasa, yang sanggup membela kita, yang sanggup membela kita dari semua ancaman kehidupan ini. Saudaraku, berseru dan berharaplah kepada Tuhan, sebab Dia pembela kita yang setia. Yesus meskipun Ia ada di surga, Dia masih merasakan apa yang kita rasakan, pahit, getirnya, sulitnya ketika kita hidup di dunia ini. Tetapi renungkanlah satu perkara, Yesus pernah merasakan semua itu waktu Dia ada di bumi. Artinya Dia turut merasakan apa yang kita rasakan hari-hari ini di dunia ini. Saudaraku, Yesus sangat mengerti bahwa orang percaya dalam namanya akan menghadapi ancaman, aniaya, bahkan pedang kematian yang mencoba memisahkan kita, memisahkan orang-orang percaya dari generasi ke generasi hingga sampai hari ini. Tetapi Alkitab berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, aniayakah, kelaparankah? Tidak akan bisa memisahkan kita. Haleluya, sebab Yesus pembela kita yang setia. Saudara-saudara, biarkan firman Tuhan ini yang akan meneguhkan, menguatkan kita di momentum perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan harapan. Saudaraku, kita punya Tuhan yang hidup. Dia ada di sorga, dan suatu kali kelak Dia akan datang ke dunia untuk menjemput kita, untuk mengangkat kita, mengambil kita dari dunia jahanam ini yang penuh dengan kekhawatiran, sakit, penyakit, bahkan ancaman pandemi COVID-19 ini. Suatu kelak Tuhan akan datang mengambil kita dan memindahkan kita ke dalam surga yang mulia ini. Harapan kita ini, sukacita kita, maju terus di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.